Avenuers, welcome to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers semua? Semoga hari ini memiliki good day ya untuk Avenuers semuanya. Nah, Avenuers, pada tanggal 21 April kemarin, Avenue menyelenggarakan webinar dalam rangka anniversary Avenue Akademi Inovasi yang ketiga. Nah, webinar pada tanggal 21 kemarin itu berjudul Slash Project PMO and Agile. Siapa nih Avenuers yang menghadiri kegiatan webinar kita kemarin? Boleh absen di kolom komentar ya. Bagi teman-teman Avenuers yang belum sempat menghadiri webinar juga bisa melihat postingan di YouTube Avenue karena kita sudah posting kegiatan webinar kemarin di link yang ada di bawah ini. Nah, bagi teman-teman Avenuers yang menghadiri webinar kemarin pasti sudah tidak asing dengan narasumber kita pada podcast kali ini, yaitu Mas Muhammad Attar Januar, Diplom Inform PMP PMI ACP. Halo, selamat pagi Mas Attar. Ya, pagi Mbak Dani. Apa kabar Mas Attar? Alhamdulillah, apa kabarnya Mbak Dani? Sehat juga Mas Attar. Mas Attar boleh disapa teman-teman Avenuers di YouTube kita Mas Attar? Ya, halo semuanya Avenuers. Selamat datang dan senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman Avenuers. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Mas Attar sudah berkenan untuk sharing kepada teman-teman Avenuers. Dan kemarin dari webinar kemarin itu alhamdulillah partisipasinya sangat tinggi Mas Attar. Sampai-sampai kita kehabisan waktu nih untuk menjawab antusiasme pertanyaan dari rekan-rekan Avenuers yang menghadiri webinar kemarin. Nah, untuk memfasilitasi itu, Avenue mengadakan podcast kali ini khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Avenuers yang belum sempat terjawab di webinar kemarin Mas Attar. Ya. Oke. Boleh kita tanyakan sekarang Mas Attar? Siap. Oke. Nah, jadi ada peserta nih Mas Attar. Beliau posisinya sebagai PMO. Nah, jadi beliau membaca Mas Attar bahwa di Scrum Framework itu ada 3 orang atau 3 posisi. Yang pertama ada Product Owner, kemudian Scrum Master, dan juga Programmer. Lalu sebetulnya di mana nih Mas Attar posisi PMO itu antara Product Owner dan Scrum Master? Ya, oke. Terima kasih Mbak Dani atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Sering dialami oleh berbagai macam organisasi yang membuild tim agile di struktur yang sudah ada. Yang perlu kita ketahui, tim agile itu memang betul terdiri dari 3 peran, ya. Ada Scrum Master, ada Product Owner, dan ada Programmer atau yang disebut sebagai Development Team. Nah, mereka bekerja bareng-bareng untuk menyelesaikan suatu project. Jadi simpelnya adalah mereka seperti tim project biasa saja, tapi yang way of working-nya agak berbeda. Nah, sedangkan posisi PMO itu di luar tim project, di luar tim agile, sehingga posisi PMO tidak ada perubahan sama sekali. Malah PMO bisa memberikan value-nya, di mana PMO memberikan metodologi bagaimana suatu tim yang bekerja secara agile, bagaimana metodologi itu diterapkan. Misalnya apa yang mereka lakukan, mereka bisa mengeducate kepada tim agile, apa saja yang perlu disiapkan ketika tim agile ini bekerja. Misalkan, instead menggunakan Microsoft Project atau Gantt chart, mereka biasa menggunakan post-it notes atau menggunakan Kanban board. Itu perlu diajarkan standarisasi kolom-kolom yang ada di Kanban seperti apa saja. Itu bisa dibuat standarisasinya. Kemudian juga bisa membuat sosialisasi kepada stakeholders bahwa tim ini agak berbeda dengan yang lain. Prosedur mereka jauh lebih simple dibanding prosedur yang menganut konsep waterfall. Misalnya, let's say instead mereka selama ini menggunakan minutes of meeting untuk bekerja, mereka bisa bekerja melalui instant messaging karena lebih cepat kolaborasinya. Atau conversation-nya bisa di-capture di tools digital yang menggunakan konsep Kanban. Jadi menurut saya PMO malah bisa memberikan value, ya. PMO malah bisa menunjukkan kemampuan mereka dalam membuat standarisasi untuk sesuatu yang selama ini tidak pernah tercapture, yaitu bagaimana tim project bisa gesit menggunakan cara kerja secara agile. Mungkin tuh Mbak Dani dari saya. Oke, jadi posisi PMO itu bukan di antara Product Owner dan juga Scrum Master, tapi keberadaan PMO itu dapat menunjang dari pelaksanaan agile itu sendiri. Betul ya Mas Attar. Nah, lalu sebetulnya ada nggak sih Mas kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing, baik itu agile framework maupun change request yang ada di predictive atau waterfall Mas Attar? Oke, pertanyaan bagus ya, terima kasih Mbak Dani. Jadi
tentu tidak ada sistem yang sempurna. Ya, semua sistem memiliki celahnya. Betul. Sistem itu ada untuk mengcapture masalah-masalah yang dihadapi. Ketika masalah yang lain yang dihadapi dengan cara yang berbeda, tentu ada kelemahannya. Sehingga kalau menurut saya pribadi, waterfall adalah suatu sistem, suatu approach yang ideal untuk pekerjaan yang tingkat perubahannya rendah. Sesuatu yang bisa diprediksi jangka panjang. Itu cocok menggunakan waterfall. Gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan agile di sistem waterfall, sebenarnya bisa-bisa aja, gitu. Tapi kelemahannya adalah mereka nggak memiliki vision yang jauh, karena the way of mereka thinking itu adalah memang jangka pendek, disebut sebagai sprint. On the other hand, agile di mana yang bagusnya? Tentu environment-nya kebalikan dari waterfall, di mana perubahannya tinggi. Dan ini kenapa makin ramai ngomongin agile, karena kita hidup di era yang memang perubahannya juga tinggi. Ada yang menyebut era VUCA, ada yang menyebut era disrupsi, ada yang juga menyebut era pandemik, di mana peraturan dari pemerintah bisa berubah-ubah, kondisi global juga bisa berubah, dan efeknya juga kepada bisnis. Sehingga kenapa sekarang kita ramai ngomongin agile, karena agile dianggap cocok untuk menjawab tantangan di dunia yang tingkat perubahannya sangat tinggi sekali. Gitu. Nah, perubahan di waterfall karena sifatnya prediktif, memang didesain sedemikian rupa supaya perubahan itu ketika terjadi di manage secara prosedural, terkesan jadi kaku dan rigid. Gitu. On the other hand, yang namanya agile, dia mengadres perubahan dengan sangat fleksibel, bahkan tidak mengenal yang namanya change request management itu tidak ada. Kalau ada ide baru, taruh aja. Perbedaannya adalah apakah perubahan itu dikerjakan, semua balik ke satu hal fundamental, yaitu adalah prioritas. Jadi seperti itu mungkin Mbak Dani, pertanyaan mengenai kelebihan maupun kelemahan dari kedua approach mengenai change request. Siap, berarti tetap harus disesuaikan dengan fundamental atau prioritas masing-masing perusahaan ya Mas Atar, untuk memilih penerapan agile ataupun yang waterfall tadi. Betul sekali. Kemudian Mas Atar, apakah bisa agile ini diterapkan di kontrak lump sum fixed price Mas Atar? Ya. Oke. Ini sering ditanyakan, jadi saya suka dapat pertanyaan ini sehingga nanti yang nonton juga makin banyak gitu kan ya. Betul. Jadi kalau kita sedikit berfilosofi ya, yang namanya project management itu ada teori klasik ya. Itu kalau saya nyebutnya teori gravitasinya project management adalah triple constraint. Di mana project itu ada 3 batasan ya yang melimitasi project, ada namanya scope, ada time dan cost. Di dunia waterfall dikenal scope-nya sesuatu yang fix ya, tidak berubah. Kemudian dari scope tersebut maka dirancanglah schedule maupun biayanya berapa gitu. Nah oleh karena itu kalau di agile dia kebalik, scope boleh berubah, kan gitu ya, enak ya, scope boleh berubah, namun yang nggak boleh berubah apa? 2 faktor tadi itu, 2 constraint tadi, itu adalah waktu dan biaya. Sehingga kita ngomongin kontrak lump sum, cocok sekali. Kontrak lump sum adalah kontrak yang biayanya fix, waktunya juga fix. Jadi kalau menurut saya kontrak lump sum itu lebih cocok ya dengan agile gitu. Namun yang membuat kelemahan adalah ketika scope-nya juga dipaksa untuk fix. Padahal scope-nya dibiarkan untuk variabel atau boleh berubah-ubah. Gitu. Oleh karena itu challenge-nya buat berbagai macam organisasi yang mau menggunakan agile adalah kalau kita mau buat kontrak, jangan kita memaksakan scope-nya harus fix di depan dan juga di akhir harus sama. Scope-nya boleh berubah-ubah, itulah tujuannya agile, gitu. Tapi waktu dan biayanya tidak boleh berubah. Oleh karena itu, saya selalu nyebutnya adalah ketika waktunya nggak boleh berubah, biaya nggak boleh berubah, ini namanya the power of kepepet. Makanya agile tuh tumbuh subur di dunia startup karena duit mereka terbatas, waktu mereka juga terbatas, ngerjainnya sambil dibarengi dengan kerjaan mereka sehari-hari di kantor. Oke itu Mbak Dani untuk pertanyaan tadi. Siap, jadi walaupun the power of kepepet, tapi hasil yang dihasilkan itu bisa maksimal ya Mas Atar. Kita sedikit kembali ke yang atas tadi Mas Atar, bahwa penerapan agile dan juga waterfall itu disesuaikan dengan fundamental atau prioritas masing-masing. Lalu bagaimana Mas Atar jika ada perusahaan yang awalnya itu bersifat prediktif atau waterfall, dia ingin ke agile? Bagaimana untuk proses transformasinya, bagaimana yang harus dilakukan, kemudian khususnya dalam software development? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya ini kan karena ngomongin software development ya, jadi menurut saya agak-agak ironis ya menurut saya.
Karena Agile itu sendiri manifestonya disusun oleh 17 software developers tahun 2001. Dan itu ada kenapa? Karena mereka aware bahwa cara kerja mereka dalam mendevelop software selama ini terlalu memaksakan semuanya jelas di depan. Sedangkan software itu tidak seperti itu. Software adalah suatu journey dalam pembuatannya. Kita baru tahu apa yang mau dibuat sepanjang project berlangsung. Jadi ada unsur trial and error dalam pengembangan software. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mentransformasikan di dunia software, ini sebenarnya udah ketinggalan ya, harusnya udah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Tapi let's say kita memang mungkin nggak sempat merubah organisasi kita dalam memanage proyek-proyek software. Bagaimana memulainya? Gitu. Ini akan banyak variasi jawaban ya. Mungkin kalau nanti nanya ke orang lain akan punya versi yang lain. Saya akan menggunakan versi saya. Kalau saya pendekatannya adalah dari pengalaman saya sebagai praktisi Agile kepada berbagai organisasi. Saya menemukan bahwa yang membuat transformasi itu berhasil adalah dari tone of the top. Jadi dari atas nih, gitu. Memang ada kesan top down, gitu. Jadi harus men-top down-kan dulu inisiatif untuk bertransformasi menjadi memanage project secara agile, gitu. Jadi top down dulu, ya. Suka nggak suka, that's the best way ya to transform the organization. Yang kedua, ya, ketika sudah top down, yang di atas harus lead by example. Kalau dia hanya top down saja, ngasih komando, ngadain training ke orang-orang, dan berharap nanti akan tiba-tiba berubah, itu nggak akan jalan sama sekali. Jadi ketika top down, lead by example oleh pucuk pimpinan, setelah itu, yang berikutnya menurut saya, pimpinan harus coba bagaimana cara Agile bekerja. Jadi saya selalu bilang, jalanin 1-2 sprint dulu dengan mereka. Saya pernah melakukan itu dengan ya BUMN, dengan direkturnya juga, kita jalanin sprint, gitu. Kemudian ketika itu sudah jalan, baru deh ya kita quote unquote nyuruh siapa yang mau jadi tim Agile, gitu. Ketika itu jalan, nggak bisa Big Bang, karena Agile itu sendiri sifatnya iteration. Jadi kalau kita menjalankan transformasi Agile secara Big Bang, secara besar ya itu jadinya ironis, karena Agile itu start small, sehingga the journey kita mulai dengan satu tim. Kita lahirkan di situ Scrum Master-nya, kita lahirkan tim yang paham bagaimana Agile itu bekerja dan benefit yang didapatkan, dan harus value-nya disampaikan langsung ke top management yang menginisiatif Agile Transformation. Setelah itu nanti seperti virus COVID ini, viral di organisasi. Kenapa? Karena mereka merasa, wah seru juga nih, berbeda hasilnya. Gitu. Tapi kalau itu tidak terjadi, yang saya sering lihat bottom up, agak sulit, mohon maaf. Gitu. Nah, tapi jangan disalahartikan ya Mbak Dani dan Avenuers. Top down yang dimaksud adalah untuk menginisiatif transformasi. Ketika timnya jalan, semuanya balik ke bottom up. Ideation-nya bottom up juga, timnya juga self-organized, dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Mbak Dani dari saya mengenai transformasi dari waterfall ke Agile. Kesimpulannya harus ada pionir di Betul suatu sekali. organisasi tersebut yang nantinya akan menularkan konsep Agile yang sudah dia tanamkan dan juga menyebarkan value Agile itu di organisasi tersebut ya Mas Atar. Betul sekali. Kemudian apakah ada best practice dalam penggunaan atau penerapan hybrid di Agile dan juga prediktif Mas Atar? Oke, terima kasih. Mungkin saya tidak menggunakan istilah best practice ya, karena Agile itu sendiri fundamentalnya adalah yang disebut sebagai empirism, semua based on fine and tuning di setiap organisasi. Yang berfungsi di klien saya belum tentu hybridnya bisa digunakan di tempat yang lain, gitu. So, tapi yang sering saya lihat, bukan berarti best practice ya, tapi yang sering saya lihat adalah prediktifnya dari sisi makro. Jadi kalau kita ngomongin project jangka panjang, let's say 3 tahun, kita tetap bikin Gantt-nya, kita bikin waterfall system, fase-fase kita buat makro level. Ya, kalau kita ngomongin PMBOK, itu berarti kita berhenti di mana? Di WBS level, mungkin level 3, pas di work package. Gitu. Biasanya setelah itu kita bikin project schedule, dengan cara work package kita breakdown menjadi activity list. Setelah itu baru kita bikin project schedule. Nah, kalau menurut saya, yang sering lihat adalah kita berhenti di work package, activity list-nya dibiarkan atau di level mikro ini dibiarkan se-fleksibel mungkin, dikombinasikan dengan menggunakan Kanban board, sehingga operational sehari-harinya let's say bisa membuat seperti sprint. Kemudian di sprint itu cara kerjanya ya udah fleksibel aja, pakai Kanban, bikin post-it-nya, jalanin, ada to do, work in progress, bikin kolom baru lagi, mungkin ada yang pending atau yang terblokir progresnya, sampai juga kolom done.
gitu. Jadi menurut saya yang saya lihat adalah makro level tetap prediktif, mikro level kita menggunakan yang adaptif karena situasi kerja yang hari ini misalkan boleh ke kantor, bisa aja besok nggak ke kantor. Yang hari ini rencananya besok untuk bikin report, tiba-tiba ditarik meeting oleh orang lain. Itu terjadi setiap hari di zaman sekarang. Oleh karena itu, jangan kita bikin kaku di level taktis, di level mikro, bikinlah se-fleksibel mungkin. Gitu. Tambahan dari saya paling-paling, menghybridkannya seperti apa? Kalau menurut saya, karena Agile itu ngomong artinya gesit ya Mbak Dani dan Avenuers, saya selalu bilang, termasuk di klien saya, ada yang harus dikorbankan kalau mau gesit. Apa yang dikorbankan? Ya kalau dikorbankannya menurut saya ya kurangi birokrasi dalam pekerjaan. Kalau ada perubahan ya wes lah kita cari cara yang lebih fleksibel dalam address perubahan di level mikro. Tapi kalau timeline-nya geser jadi 1 bulan ya nggak bisa juga langsung oke, yes jalanin ya kayak gitu. Tapi kalau di level mikro misalkan hari ini nggak jadi meeting jadinya besok, atau ngerjain ini jadinya harusnya hari ini jadinya lusa, ya udah nggak usah ribet-ribet amat lah gitu. Itu kita bisa lebih fleksibel menggunakan Kanban board gitu. Itu mungkin Mbak Dani dari saya untuk pertanyaan tadi. Siap, wah menarik sekali nih. Jadi Avenuers bisa mempertimbangkan kembali disesuaikan dengan budaya yang ada di masing-masing organisasinya untuk penerapan mau hybrid antara agile dan juga prediktif. Mas Atar, ini sedang ada istilah yang tren di dunia startup yaitu daily stand up. Nah, salah satu peserta webinar kemarin ada yang sudah menerapkan daily stand up di mana beliau bekerja atau sedang menghandle project pengembangan mobile apps. Namun karena masing-masing stakeholder ini memiliki kesibukan yang berbeda sehingga pelaksanaan daily stand up ini kadang jalan dan juga kadang enggak sehingga bisa dibilang tidak efektif. Nah, dari Mas Atar ada tips nggak Mas terkait pelaksanaan daily stand up ini? Ya. Jadi kalau daily stand up kadang jalan kadang enggak, berarti namanya beda Mbak Dani. Bukan daily stand up tapi daily walk gitu, daily jalan soalnya. Oke, gimana tipsnya biar tetap bisa jalan? Ini juga akan ada jawaban yang berbeda-beda ya dari setiap orang. Kalau saya tipikal orangnya yang agak pragmatis kalau di dunia agile. Jadi kalau memang ada tim yang menganggap daily stand up is a waste of time, ya udah nggak apa-apa. Kalau mereka anggap kita lebih prefer kerja aja biar nggak buang-buang waktu dengan daily stand up, ya go ahead gitu. Dengan komitmen kerjaannya beres di sprint tersebut. Akan sangat ironis daily stand up ngejalanin, sprintnya juga gagal, mau excuse apa lagi gitu kan. Nah oleh karena itu daily stand up itu adalah sesuatu yang menurut saya nih ya, kalau dibilang wajib enggak ya, tapi itu adalah wadah untuk kita komunikasi. Wadah kalau diajak untuk inspect and adapt. Kalau kita ketahuan ada masalah, ngomongnya sekarang. Saya punya klien di mana mereka selama ini pakai waterfall, ketika daily stand up kebongkar semua. Selama ini yang namanya dokumen nunggu lama, nggak pernah diomongin sama sekali. Dengan daily stand up bahwa dibongkar, oh ternyata selama ini dokumen itu kependingan di si A. Sekarang kita tahu nih bagaimana approach A. Kita masih punya waktu. Tapi biasanya terjadi adalah apa? 2 minggu berakhir, mana dokumennya? Iya nih, dari kemarin gue nungguin si A nggak jawab-jawab. Tapi ngomongnya di akhir sprint, nggak ada gunanya. Nah, daily stand up adalah wadah untuk ngebuka semuanya. Yang sering terjadi adalah daily stand up jadi ajang untuk apa? Penghakiman, Mbak Dani. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Tujuan daily stand up adalah untuk ngebuka benang-benang kusut, bottleneck, supaya kita cari jalan keluarnya. Oleh karena itu, sosok Scrum Master itu penting sekali dalam memfasilitasi daily stand up supaya menjadi ajang buka-bukaan dan ajang untuk mencari solusi. Apabila peserta daily stand up sudah merasakan manfaat daily stand up dengan cara seperti itu, saya cukup pede mengatakan bahwa mereka akan merasa butuh untuk daily stand up. Gitu. Mereka butuh untuk berkomunikasi, mereka butuh untuk ngomong, saya punya masalah, saya butuh dikasih arahan. Nah, itulah tujuannya daily stand up. So, dalam kata lain adalah ketika kita melakukan event-event dalam apapun lah, entah itu meeting konvensional, entah itu kita melakukan daily stand up dan lain sebagainya, kita harus ingat goal kita mau ngapain. Usahakan setiap meeting selalu ada hasil yang didapatkan, bukan oke deh hasil meeting ini adalah kita masih meeting lagi minggu depan. Gitu. Itu mungkin tips dari saya, Mbak Dani, bagaimana menjalankan daily stand up agar efektif. Kalau tadi mengenai stakeholders yang pada sibuk semuanya, kalau kita ngomongin tim agile ya mereka harus komit. Saya pernah menghadapi tim yang timnya sendiri nggak punya waktu untuk daily stand up.
Nah, yang kita lakukan adalah kita menjalankan retrospektif. Kemudian di retrospektif itulah kita sepakatin bareng-bareng. Saya tanya satu persatu, lu pada ada waktu kapan? Dalam setiap harinya. Akhirnya kita cari irisan dari semua orang dan kita decide, sepakat bahwa disinilah kita akan melakukan daily stand up dan kita batasin hanya 15 menit saja. Nggak boleh lebih. Kalau lebih artinya ada isu-isu yang perlu dibahas secara terpisah. Dan yang membahas adalah orang-orang itu aja, nggak usah seluruh tim Agile. Itu mungkin Mbak Dani dari saya. Terima kasih banyak tipsnya Mas Atar. Jadi Avenuers perlu diluruskan dulu tujuan dari pelaksanaan daily stand up itu agar masing-masing stakeholder merasakan value dari pelaksanaan daily stand up sehingga nantinya akan muncul dari dalam diri sendiri terkait komitmennya untuk melaksanakan daily stand up itu. Baik Mas Atar, terima kasih banyak atas sharing session kali ini di podcast Avenue. Semoga Avenuers dapat mengambil manfaat dari yang dijelaskan oleh Mas Atar tadi terkait Agile. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Avenuers kemarin ya, dan juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasinya masing-masing. Sebelum saya tutup, Mas Atar ada yang ingin disampaikan atau boleh satu kata, dua kata untuk Avenuers di rumah, Mas Atar? Ya, terima kasih Mbak Dani. Kalau dari saya mungkin sebagai penutup, Agile itu adalah journey. Ya, journey itu artinya apa? Pasti ada masalah. Dan masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. So, the best way to belajar Agile adalah, saya selalu buat analogi, kayak orang mau belajar berenang. Kalau mau belajar berenang, percuma baca buku yang tebal-tebal, akan percuma hanya nonton di YouTube cara belajar berenang, nonton kompetisi kolam berenang, akan lebih bermanfaat apabila ketika belajar berenang, langsung nyebur ke kolam berenang, dan didampingi oleh siapa? Oleh seorang Scrum Master atau Agile Coach supaya nanti bisa belajar berenang. Tidak ada cara lain selain harus kecebur ke kolam berenang. Dan itu pasti akan butuh jatuh bangun. But that's the way bagaimana kita selama ini belajar supaya kita bisa menjadi orang yang sukses dalam karir maupun kehidupan kita. Mungkin itu dari saya, Mbak Dani, silakan. Harus terjun langsung karena setiap orang atau setiap perusahaan memiliki lapangannya sendiri-sendiri ya Mas Atar. Terima kasih banyak Mas Atar atas waktunya dan juga sharingnya ke rekan-rekan Avenuers. Baik, bagi Avenuers yang masih penasaran terkait Agile ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan komennya ya. Sampai jumpa Avenuers. Sampai jumpa Avenuers, terima kasih.